Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita akan belajar mata kuliah basis data. Materinya tentang SQL. Materi ini erat kaitannya dengan materi pekan lalu tentang relational operator, atau saya lebih suka menyebutnya dengan aljabar relasional. Jikalau teman-teman merasa kesulitan untuk mempelajari materi minggu lalu yang menggunakan bahasa Inggris slide-nya, teman-teman bisa cari slide yang bahasa Indonesia ke senior-senior yang pada saat itu kuliahnya menggunakan slide dari Pak Rajif ya. Itu menggunakan bahasa Indonesia, namanya aljabar relasional, dan itu lebih mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan. Learning outcome dari perkuliahan hari ini, yang pertama adalah kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mengambil sebuah informasi dari database menggunakan perintah SQL select, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan ini. Kemudian juga kita akan mendemonstrasikan gimana caranya memodifikasi sebuah database dimulai dari insert, delete, update. Nah, insert ini nanti kita akan coba untuk menyisipkan atau menambahkan sebuah data, menyisipkan sebuah data, kemudian menghapus data yang sudah ada di dalam database. Yang terakhir adalah memperbarui atau mengupdate data. Nah, semuanya dilakukan menggunakan SQL statement. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba membuat sebuah database relasional skema di dalam sebuah SQL yang nanti memiliki incorporate key, termasuk di dalamnya adalah entity integritas dan juga referential integrity constraint. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Video yang kami buat ini akan kami bagi ke dalam beberapa part, karena kalau kita lanjutkan akan panjang sekali, teman-teman akan lelah melihatnya gitu ya. Dan kita akan bagi menjadi beberapa part. Harapan kami teman-teman bisa mengikuti semua videonya dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar, baik di YouTube, di Google Classroom, maupun di kuliah.itera.ac.id. Oke. Ini skema diagram dari University Database. Kita nanti akan buat database sebesar ini, ada sekitar 11 kalau saya nggak salah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita nanti akan buat 11 tabel ke dalam sebuah database. Kita akan lakukan ini, gitu ya. Oke. Ini sejarahnya, dulu SQL itu dibuat oleh IBM. Ini pernah disampaikan oleh Pak Rajif juga, oleh San Jose Research Laboratory. Jadi di laboratori San Jose Research Laboratory. Kemudian dulu namanya bagian dari R Project dan di-rename menjadi sebuah Structured Query Language atau lebih dikenal sebagai SQL. SQL ini dipatenkan oleh dua lembaga, yaitu ANSI dan ISO standar. Dipatenkan ke dalam beberapa paten. Yang pertama di tahun 86, yang terakhir di SQL tahun 2008. Sudah barang tentu pasti dari beberapa versi SQL yang dipatenkan ini, semakin baru itu akan semakin ada perbaikan-perbaikan yang terjadi. Karena juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya database itu makin tahun, apalagi di era-era milenial ini, jumlah data semakin besar, dan SQL sebagai salah satu alat untuk mengelola data juga harus ikut diperbaiki atau ikut mengikuti tren yang ada. Oke. Part pertama kita akan membahas tentang data definition language, atau gimana caranya mendefinisikan sebuah tabel gitu ya. Nah, di data definition language ini kita di-allow untuk
beberapa spesifikasi informasi tentang relasi, termasuk di dalamnya adalah skema dari masing-masing relasi. Kemudian nanti kita juga bisa lihat domain dan nilai nilai asosiasinya di masing-masing atribut tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan integrity constraint. Integrity constraint ini salah satunya kemarin kita sempat bahas juga, adalah usia itu tidak boleh diisi kurang dari 0 gitu ya. Itu termasuk salah satu integrity constraint. Selain itu, kita juga bisa melihat beberapa informasi. Salah satunya kita bisa men-set index gitu ya, dan memaintain dari masing-masing relasinya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur keamanan dan autorisasi dari informasi di masing-masing relasi. Kemudian kita juga bisa menentukan physical storage dari masing-masing struktur relasi yang ada di disk gitu. Nah, physical storage ini erat kaitannya dengan berapa banyak nanti tipe data yang akan kita lakukan dan berapa banyak space yang kita sediakan gitu. Nah, ini ada domain dari tipe di dalam SQL, domain type. Domain type ini kalau di bahasa pemrograman ya bisa kita sebut sebagai tipe data gitu ya. Nah, kalau di SQL namanya domain types. Nah, ada macam-macam, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada char, ukurannya n tergantung dengan kebutuhan kita. Dia sifatnya fixed length character string. Jadi dia string tapi fix. Dan dia biasanya spesifik dengan panjangnya. Jadi kalau kita bikin panjangnya 5, isinya harus 5. Nggak boleh 4, nggak boleh 3, nggak boleh 2. Jadi harus 4 huruf gitu ya. Jadi kalau kita bikin char 5, maka ini isinya harus fix 5 huruf. Tapi kalau varchar, ini variabelnya dia karakter string juga. Cuma bedanya kalau ini ada maximum length. Jadi kalau kita bikin varchar 5, ya boleh diisi maksimal 5. Berarti kalau kurang dari 5 boleh gitu. Itu bedanya char sama varchar. Kemudian ada integer, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing, sudah barang tentu ini untuk variabel atau isian data yang bertipe bilangan bulat ya, dari negatif sampai positif. Tapi dia nggak bisa pecahan karena dia bentuknya integer. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan bilangan bulat tapi kecil-kecil aja atau pendek, range-nya kita bisa menggunakan small integer gitu ya. Contohnya usia gitu kan, usia itu kan ya dia integer tapi harus positif gitu ya, nggak boleh yang negatif, bilangan bulat positif. Pakai aja small integer, nanti dikasih batasan dia nggak boleh negatif dan dia kecil gitu, bisa kebutuhannya nggak mungkin lebih dari 100 tahun karena kalau usia manusia gitu ya. Meskipun ada beberapa, nggak mungkin lebih dari 200 bahkan. Sangat-sangat sulit ditemukan sekarang manusia yang usianya lebih dari 200 tahun. Kemudian, kita menggunakan juga domain type yang namanya numeric. Nah, ini biasanya digunakan untuk gaji atau salary. Biasanya dia ada 2 batasan, ada P dan D. P itu apa? Dia biasanya fixed point number, jadi angka bentuknya. Dan dia menggunakan specific precision dari P digit, jadi ini jumlah digitnya, P itu, kemudian dia with n digit to the right of decimal point. Jadi D-nya ini adalah berapa digit desimal. Jadi kalau P-nya saya bikin 6, berarti angka yang akan dimasukkan itu ada 6 digit, dan koma berapa? Kalau D-nya saya kasih 3, berarti komanya ada 3 kali. Ada 3 koma. 0, 0, 0. Gitu. Atau 6.000. Kalau ini P-nya 4, maka saya bikin 1000, D-nya 3, ya, 123, 321, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita lihat contoh-contohnya. Kemudian ada domain type yang lain, yaitu tipe data real. Kemudian ada double precision juga. Biasanya tipenya kalau real itu ya float kalau kita pakainya. Ini untuk bilangan-bilangan pecahan gitu ya, bisa koma-koma juga. Oh, sorry, ternyata ada float juga. Apa bedanya real sama float?
Kalau real dia floating point dan double precision. Kalau yang float dia floating point number tapi menggunakan user specific precision of at least n digit. Jadi dia spesifik ada batasan n-nya. Kalau real atau double precision dia nggak ada batasan berapanya. Sama seperti integer dan small integer. Lebih banyak lagi tentang domain types itu nanti teman-teman pelajari di chapter 4. Nah, materi SQL ini kalau teman-teman baca di bukunya itu ada di chapter 3. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut silahkan di chapter 3. Makanya kalau mau belajar lebih lanjut tentang domain types ada di chapter 4. Next-nya seperti itu. Nah, kita akan lakukan membuat tabel. Kita akan create table instructor, tapi sebelum ini kita lakukan, kita harus buka dulu MariaDB. Kebetulan saya menggunakan MariaDB, sehingga saya perlu akses. Kita langsung praktek aja, supaya teman-teman bisa tahu langsung apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Saya kesampingkan di sebelah kanan. Harapannya teman-teman bisa melihat. Saya masukkan password saya. Jadi nanti teman-teman install dulu database-nya, boleh menggunakan MariaDB seperti ini. Nah, saya mau perlihatkan suhu database yang saya punya. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan tugas yang teman-teman lakukan. Jadi, teman-teman nanti membuat database-nya sesuai dengan nama dan NIM-nya. Jadi, teman-teman nggak boleh nyontek. Kalau nyontek ketahuan, karena saya maunya nama dan NIM-nya tercantum di sini. Nah, ini database yang saya punya, 3 database, Information Schema, MySQL, dan Performance Schema. Nah, sebelum kita lanjut, kita buat dulu database-nya dengan cara create. Saya akan contohkan, create nama Anda, itulah nama saya ini, dan underscore NIM Anda. Nah, ini NIM saya, 2028. Ini NIM saya ketika saya kuliah S1 dulu. Jangan lupa titik koma, enter. Oh ya, create Hartanto. Nggak ada create Hartanto, adanya create database Hartanto underscore NIM. Ini supaya teman-teman lebih jelas melihatnya. Ini yang harus teman-teman ketik gitu ya. Create database Hartanto underscore NIM kalian. Nama underscore NIM. Nah, query OK, berarti dia sukses. Kita lihat ada nggak sih database itu dengan cara show database. Pakai S belakang, databases. Titik koma, enter. Nah, ini. Di sini ada Hartanto underscore 101.703.2028. Nah, kalau kita mau gunakan database ini, caranya use, masukin nama databasenya. Hartanto underscore 101.703.2028. Oke, titik koma, enter. Database change, jadi yang tadinya non langsung masuk ke database teman-teman semua. Nama underscore name. Oke, bisa kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung membuat create table yang ada di sini. Nah, ini database yang kita punya. Namanya ini, nama underscore name kalian. Kemudian kita mau buat create table. Nama tabelnya instructor. Oke. Masukin atributnya. Jadi entitas instruktur itu kita bikin ke sebuah tabel. Kemudian atributnya adalah sebuah field ID gitu ya. Tipenya itu char, ukurannya 5 ya. Koma ini untuk membedakan masing-masing atribut. Kemudian masukin atribut kedua, name, tipenya varchar, ukurannya 20. Jangan lupa name ini nggak boleh null. Jadi kita berikan keterangan not null. Gitu. Kemudian kita bikin lagi department name. Department ini tipenya varchar juga. Ukurannya 20 juga. Jadi dia maksimum 20. Kemudian kita punya juga tabel salary, tipenya numerik. Jadi
nama atribut dengan tipe itu hanya dipisahkan dengan spasi gitu ya. Ini besarnya 8, komanya 2. Oke, saya mau pakai koma 2, ditutup, jangan lupa kasih titik koma. Kalau nggak dikasih titik koma gimana Pak? Ya terus dia minta inputkan lagi, kita kasih titik koma untuk ditutup. Query OK, saya akan mau tunjukkan ke teman-teman tabel yang kita punya. Show tables. Nah, ada tables in structure, sudah ada. Kalau mau lihat bentuknya, pakai perintah describe. Describe nama tabelnya. Kalau nggak salah, kita coba aja. Structure. Seperti ini. Nah, ini bentuk tabelnya. Seperti ini, describe structure, bentuk tabelnya ada 4 field, tipenya char, varchar desimal. Ini yang tadi kita inputkan. Nah, ini keterangan nullnya mana yang yes, mana yang no. Ya. Hanya name yang nggak boleh null, yang lain boleh null. Seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Kita mau insert nilainya, kita pakai perintah insert into instructor values. Kita mau masukkan ID-nya 10211. Jangan lupa pakai petik. Kenapa pakai petik? Karena dia tipenya char. Jadi kalau karakter harus pakai petik, teman-teman. Jadi varchar pun sama. Namanya Smith. Pakai petik. Kemudian departemen name tipenya juga varchar, jadi tetap pakai. Kebetulan dia dari departemen biology. Tutup. Kemudian berapa gajinya? $66.000 ya. Kita tutup seperti ini. Nah, query masuk. Kemudian kita coba insert yang lain. Insert into instructor. Ini saya mau tunjukin ke teman-teman kalau saya masukin namanya tuh null atau tidak ada gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah akan error? 0211 itu, kemudian 0, kemudian biologi isinya 66.000 gajinya, salarinya. Oke, enter. Nah, error. Ada catatan errornya yaitu column name cannot be null. Kenapa? Karena tadi di atas kita sudah, ketika kita membuat tabel, ini ya, ketika kita membuat tabel, create table instructor, kita sudah kasih catatan bahwasanya name itu tidak boleh null, not null. Jadi kalau kita isinya null, dia akan muncul error seperti ini. Oke, saya kira cukup mudah membuat tabel yang pertama. Kita lanjutkan materi ke selanjutnya. Ini secara umum cara membuat tabel di SQL itu seperti ini. Jadi kita buat dulu perintahnya create table, kemudian nama tabelnya apa, buka kurung. Nah, ini integrity constraint-nya, terserah teman-teman mau apa nama field atau nama atributnya. Nah, ini integrity constraint-nya. Not null ini salah satu integrity constraint yang kita punya. R is the name of relation, ya, nama tabelnya gitu ya, di mana A1 itu adalah atributnya, atribut name dari skema itu. Kemudian D ini adalah tipe values-nya, bisa char, bisa varchar gitu ya, bisa numerik gitu. Oke. Kita sudah belajar create table, juga insert into untuk mengisi nilai. Kita lanjutkan. Jadi integrity constraint itu selain not null juga bisa kita gunakan primary key, juga ada foreign key. Nah, kalau foreign key itu bentuk umumnya seperti ini. Kalau primary key cukup primary key, A1 itu
adalah nama atributnya gitu ya. Kemudian kalau foreign key, nama atributnya apa, sama reference dari tabel apa gitu. References dari tabel apa. Nah, ini contohnya. Jadi kalau primary key cukup primary key langsung nama field atau nama atribut yang mau dijadikan primary key itu apa, masukkan saja seperti ini ya. Jadi ID ini kita akan jadikan primary key. Kalau foreign key kita akan ambil nama nama atribut atau nama fieldnya yang direference dari tabel atau relasi yang lain atau departemen yang lain. Ini kita langsung coba aja buat supaya teman-teman nggak penasaran ya. Kita coba langsung create tabel instructor. Oh maaf, karena instructor kita sudah punya. So tabel ya. So tables. Kita punya tabel instructor. Kalau kita bikin lagi dia pasti error. Ini nggak usah dicoba. Kita coba drop aja. Drop tabel instructor. Untuk apa nih Pak? Drop ini untuk menghapus tabel. Oke, sukses. Nah, kita lihat lagi so tables. Harusnya sudah nggak ada. Empty set jadi kosong. Nah, kita bisa bikin tabel dengan nama yang sama. Di instructor. Syaratnya apa? Membuat tabel dengan nama yang sama. Tabel yang lama dihapus dulu. Caranya dengan di drop ya. Kita bikin seperti ini, ID char. Nah, kalau di sini nggak case sensitif untuk pembuatan pembuatan atribut atau pembuatan field. Oke. Nanti kita lihat case sensitif atau enggak. Seingat saya enggak. Oke, kita buat dulu varchar ukurannya 20. Jangan lupa dia not null. Seperti itu. Kemudian kita punya departemen underscore name, tipenya varchar, ukurannya 20 juga. Kemudian kita punya salary, tipenya numerik, ukurannya 8,2. Yang terakhir, problem yang terakhir, ini integrity constraint yang kedua. Kalau tadi kita sudah pakai not null, nah ini kita coba yang lain, yaitu primary key, integrity constraint yang lain. Yang mau kita jadikan adalah ID, seperti itu. Kemudian kita mau masukkan foreign key departemen satu-satu ya. Kita coba, oke deh, nggak apa-apa. Foreign key, nanti kalau nggak bisa ya kita coba satu-satu. Departemen underscore name, reference, department. Oke, seperti ini. Maaf. Ini harusnya ada namanya. Departemen name. Nah, ternyata error. Kenapa error? Karena kita belum punya tabel departemen, jadi kita nggak bisa melakukan foreign key ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita bisa bikin seperti ini. Nah, kita bikin tabelnya dulu, ke tabel instructor, kemudian ID tanpa foreign key. Nah, ini bisa kalau kita bikin tanpa foreign key. Kita bikin name not null, kemudian departemen name, varchar gitu ya, salary, lalu ke koma, salary-nya. Oke, terus salary, kita bikin primary key dulu aja. Primary key ID seperti ini. Tutup. An error in SQL syntax. Sebentar, cek dulu apa errornya ya. Structure. Oke. Kita belum berikan tutup kurung ternyata.
kita buat lagi, insert into create table in structure, ID char-nya 5, name for char, kemudian department name, salary, primary key, tutup, titik koma. Oke. Apa errornya Pak? Ini errornya dia tutup kurung yang instructor buka kurung ini tadi belum dikasih, jadi dia error. Ini kan cuma satu, harusnya ada 2. Yang satu untuk punya siapa? Yang satu punya dia, punya instructor ini. Oke, kita lihat show tables. Nah, kita punya instructor, kemudian kita describe instructor-nya. Kita lihat bentuknya. Nah, ID ini yang menjadi primary key. Oh, ternyata kalau di dalam membuat field, dia tetap case sensitive. Jadi ID-nya besar, ya tetap besar di sini, gitu ya. Beda dengan membuat nama tabel. Kalau membuat nama tabel besar kecil, tetap dia berubah. Oke. Jadi itu yang bisa kita lakukan di sini. Nah, karena tadi error ketika kita masukin yang foreign key, saran saya teman-teman buka website ini untuk kita bisa lihat struktur tabel yang mau kita buat sebanyak 11 tabel ini. Jadi 11 tabel ini akan kita buat semua. Perintahnya sudah ada di sini di website ini, www.doibbook.com. Silahkan dibuka aja di Google ya. Saya akan langsung buka. Nah, ini halaman websitenya. Teman-teman boleh buka. Kemudian apa yang harus dilakukan, Pak? Yang pertama, teman-teman buka yang DDL ini. Ya, untuk pertama kali. Buka yang ini. Buka, seperti itu. Nah, setelah yang ini, teman-teman juga bisa download yang ini. Untuk apa yang ini, Pak? Yang ini hanya ada ketambahan query untuk drop table. Kok kenapa harus ada yang tanpa ini? Kenapa harus ada yang ini? Kita buka satu-satu aja supaya teman-teman bisa lihat nanti apa bedanya. Oke, DDL dan drop table kita buka. Saya suka buka menggunakan Notepad++ ya. Seperti ini. Nah, ini yang DDL tanpa drop. Ini DDL yang dengan drop. Apa bedanya, Pak? Kalau saya sudah membuat tabel, kita tadi kan udah buat tabel. Tabel apa yang udah kita buat? Yang sudah kita buat yang ini, instructor. Nah, kalau kita buat lagi, nanti ada yang error nggak? Ada. Dan ini, query ini sudah terurut. Jadi mestinya sebelum kita bikin instructor, itu kita bikin dulu departemen. Kenapa? Karena kita mau ambil tabel departemen ini untuk kita jadikan foreign key di sini. Nah, gitu. Ini. Oke, jadi kita buat satu-satu. Tinggal teman-teman copy. Tapi sebelum di copy, nah kita coba cek aja deh. Kita copy ya. Ke sini. Kita sekarang langsung aja ke sini. Create table classroom, enter. Nah, dia error. Kenapa error? Karena ini dia maunya itu dari nama field dengan tipenya ini harus spasi 1 seperti ini. Nah, ini PR teman-teman nanti di rumah untuk merubah ini menjadi spasi 1 seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, saya tadi sudah punya yang sudah selesai. Ini punya saya. Jadi, sudah selesai, sudah saya rapikan seperti ini. Kita coba copy. Seperti ini ya. Copy paste aja. Dan dia langsung oke. Kita show table. Nah, langsung masuk classroom. Karena sebelumnya tabel kita hanya instructor saja. Show tables hanya instructor, sekarang sudah masuk yang kedua, yaitu classroom. Nah, kemudian kita mau ambil juga yang departemen. Seperti ini, copy paste saja, langsung jadi create table department.
kemudian ada course, menjadi, kemudian kita punya yang instructor. Jangan terlalu banyak yang dirubah, karena yang dirubah itu hanya ininya saja. Nah, kenapa error? Karena dia sudah ada. Benar nggak instructor yang saya punya tadi? Salah, karena instructor yang saya punya itu tidak ada foreign key-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus drop tabel instructor seperti ini. Oke, baru kita copy ulang yang instructor, Ctrl C, Ctrl V ya, menjadi. Nah, sekarang kita show tables. Nah, kemudian kita mau lihat isinya instructor, apakah sudah ada foreign key-nya atau belum. Bisa describe instructor. Nah, di sini department name-nya ini yang menjadi foreign key ya. Dia kodenya MOL. Inilah foreign key-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin tabel yang lain. Karena ada banyak tabel, ada 11 tabel. Jadi, saran saya teman-teman buka link ini, download, kemudian diedit sedikit, dan di copy paste aja. Karena 11 tabel. Kalau mau diketik, ya lumayan. Ini harus teman-teman lakukan. Kenapa? Karena nanti tugasnya dari sini. Tugasnya dari tabel-tabel ini, teman-teman nanti harus buat, gitu ya. Dan saya maunya nama database-nya itu nama teman-teman underscore name seperti ini ya. Ini nama database-nya, nama Anda dan underscore name. Caranya sudah ada tadi di awal video. Tinggal teman-teman ikuti saja. Oke. Lanjut. Jadi jangan takut keulang ya melakukan hal yang sama, karena kalau melakukan hal yang sama dia langsung error dan langsung ditunjukkan bahwasanya tabel itu sudah ada gitu ya. Kamu nggak perlu melakukannya 2 kali. Oke. Terakhir. Ya, sekarang kita show table, seharusnya sudah ada 11 tabel. Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, kita punya 11 tabel, teman-teman. Nah, ini nanti harus kalian lakukan di rumah, membuat 11 tabel dengan nama database-nya adalah nama teman-teman, ya, underscore name. Harus terus saya ulang, karena nanti saya butuh screenshot semua ini untuk teman-teman buatkan laporannya di dalam tugas itu, sehingga saya tahu, kami tahu teman-teman benar-benar melakukannya di rumah. Oke, yang selanjutnya kita kembali ke slide yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ini kan masih create student ya, create student, create text. Karena kita sudah bikin yang 11, ini bisa kita skip aja. Nah, catatan-catatan ini nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah, apa untuk apa, begitu ya. Reference section itu untuk apa, nanti teman-teman baca sendiri di rumah. Nah, kalau ini sama sih, ini hanya bentuk dari foreign key. Apa aja mau dijadikan foreign key, namanya diambil dari mana. Gitu. Jadi kalau foreign key-nya ada 2, dari 2 tabel Pak, gimana? Ya ini dicontohkan. Jadi dari tabel student, ya, dari tabel student, apa yang mau diambil, ID, gitu ya. Kemudian dari tabel section, apa yang mau diambil, course ID, section ID, dan semester juga year. Nah, ini nanti yang bisa diambil menggunakan foreign key. Kemudian ini foreign key diambil dari tabel yang lain ya, foreign key, primary key. Nah, oh ya, ini cara penulisan primary key yang lain ya. Jadi primary key ini juga bisa dideklarasikan seperti not null tadi, teman-teman. Di belakang tipe datanya seperti ini, boleh. Jadi nggak harus seperti ini ya, nggak harus primary key, ID, course ID, section ID, semester year. Nah, ini juga boleh. Jadi primary key itu nggak harus satu field. Ini beberapa field dijadikan primary key juga boleh, tergantung dengan keadaannya. Ini kalau kemarin teman-teman belajar di teori, ini harusnya tipenya apa? Ini generalisasi dan spesialisasi ya. Jadi dia apa namanya, primary key-nya ada beberapa field. Gitu. Tapi primary key-nya dalam satu buah
tabel ya tetap aja satu primary key-nya, tapi bisa terdiri dari beberapa field. Nah, selain itu, selain begini cara menulisnya, primary key ID seperti ini, bisa juga di belakang tipe datanya, seperti not null tadi kita dibuat di awal. Kemudian, tadi drop table sudah saya lakukan ya, kita sudah coba buat. Apa bedanya drop table sama delete table? Delete from. Jadi kalau drop table, kita delete, kita hapus tabel student-nya ini. Dan juga isinya, tentu saja. Tapi kalau delete from student, kita menghapus semua konten tabelnya. Tapi tabelnya masih ada. Gitu ya. Nah, karena kita belum mengisi tabel, tadi hanya contoh, terus sudah kita hapus juga tabelnya, sudah kita drop, jadi otomatis isinya hilang. Nanti kita isi dengan isi tabel yang sudah ada di dalam website yang tadi saya minta teman-teman buka. Kemudian ada juga alter. Alter tabel ini fungsinya untuk kita misalkan punya tabel seperti ini ya. Tiba-tiba kita mau tambahkan satu atribut lagi. Itu kita bisa gunakan alter. Bisa gunakan alter R. Tambahkan add A sama D. Di mana A itu adalah sebuah nama dari atribut yang akan dimasukkan ke dalam tabel R. Dan D adalah domain dari A-nya ini. Semua tabelnya kalau kita pakai alter itu biasanya diassign dengan null. Gitu ya. Untuk setiap atribut yang dimasukkan menggunakan alter. Nanti kita coba aja langsung. Nah, alter R drop A. Ini apa bedanya? Nah, alter R drop A ini dia ketika A adalah nama dari sebuah atribut yang ada di relasi R, kita mau drop atribut itu yang nggak support dengan beberapa, tapi dropping ini juga beberapa database itu nggak support dengan cara seperti ini. Tapi ini secara theoretical bisa dilakukan. Alter. Nanti kita coba langsung aja. Drop, delete sudah. Kemudian data manipulation language saya kira akan kita pecah ke video selanjutnya. Jadi untuk video yang part 1 saya kira cukup sampai di sini, sampai membuat tabelnya. Tugasnya belum ada. Kita lanjut nanti di video berikutnya di data manipulation language.